apa sih namanya, kayak ngebongkar isi aplikasi ini tuh apa sih gitu loh, ya kan. Soalnya ini juga meresahkan juga, ya nggak sih? Soalnya dia ngasih foto paket ini, dia tuh berbentuk APK ya. Jadi teman-teman kalau yang HP-nya iPhone itu aman, karena APK itu nggak bisa dijalanin di iPhone, dia beda. Cara ngebuildnya aja kalau APK Android dengan iOS itu beda ya, ngebuild menjadi aplikasi gitu beda. Dia kalau iOS itu pakai archive gitu lah. Gua juga tiap hari ngebuild gitu, gua tiap hari kerjaan juga bikin aplikasi gitu, aplikasi Android dan juga iOS, jadi gua ngerti gitu lah. Tapi karena ini udah ada yang ngebongkar, jadi ya udah kita bahas aja gitu ya. Pada kasus lain kita baca sedikit lah ya. Nah ini dia ngecoba di sini, tunggu, sorry guys, ini gua kecilin dulu, gua ngapain gua gede-gede di sini ya kan, nggak ada yang pengen lihat muka gua juga. Nah, informasi dasar mengenai yang saya teliti dapat dilihat seperti gambar bawah ini. Oke, jadi dia ngecoba ngebongkar dulu nih ya kan. Ukuran aplikasi ini 5,5 mega ya. Cukup besar bagi saya untuk melakukan pencurian data. Mari melakukan decompile aplikasi ini. Isi dari Android main face.xml. Jadi Android itu pasti ada gini aja nih, XML itu udah pasti ada gitu ya. Oke, di sini sih ya kayak biasa lah ya. Di sini Android labelnya, lihat foto paket. Jadi dia kalau di aplikasi itu buat titel aplikasinya tuh. Nah, di sini nih nulisnya nih. Ini dia logo BCA, logo BCA nih. Ya, pokoknya gitu lah. Mungkin dikasih nama logo BCA kali ya. Oke, nggak ada masalah, memang standarisasi Android.xml kayak gini gitu. Di sini permission yang dibutuhkan adalah terima SMS, akses internet, dan mengirim SMS. Dengan dasar nama aplikasi com.rndtech.sms test ya, dengan package name kelasnya adalah package com.example my application. Mari untuk melihat main activity kelasnya. Oke, kita lihat main activity kelasnya ya. Nih dia ini pakai bahasa apa ya, kita bongkar. Dia kayak mirip-mirip React.js, Flutter juga mirip-mirip kayak gini sih ya. Jadi singkatnya aplikasi ini web view katanya dia. Aplikasi yang melakukan loading terhadap web jet.co.id. Lalu sisanya adalah melakukan pengecekan permission untuk read SMS. Dari bagian kode di atas saja sudah sangat SUS. Karena jika memang ini aplikasi hanya untuk pengecekan jet resi, kenapa butuh permission SMS-nya? Bener sih. Kalau cuman kayak ngecek resi aja tuh sebenarnya di webnya udah ada. Lu cari aja di Google nih, cek resi JNT, udah ada, nggak usah perlu pakai lo SMS. Ini bahaya nih. Makanya banyak orang-orang yang mungkin yang nggak ngerti, dia main klik-klik aja aplikasinya, kira keinstall sendiri. Padahal kalau lihat foto resi itu kan dibilangnya foto resi, harusnya foto JPG biasa gitu, tapi ini APK. Jadi buat mungkin para orang tua yang udah sepuh atau bahkan anak-anak muda yang gaptek segala macem, nah ini kalian hati-hati. Jadi kalau menginstal aplikasi dari luar itu juga bahaya, atau bahkan ada yang ngirim link itu bahaya. Nanti gua kasih share ya. Gue juga dulu pernah bikin kayak gini kan, gue kayak bikin link, klik link, nah nanti gue tahu tuh semua isi data HP-nya apa, lokasinya di mana, ya kan? Itu gue tahu namanya siapa, gue pernah bikin kayak gitu tuh. Oke, jadi cuman web view doang nih. Set JavaScript enable ya kan. Ini pakai apa dia bahasanya ya? Mirip-mirip kayak React native kayaknya nih. Oke, mirip-mirip React native. Tapi kayak ini. Iya sayang. Nih, oke, lanjut. Di sini dia butuh request. Ya, ini tuh di sini itu dia kayak mau minta ini loh guys. Gua zoom sedikit lah ya. Nih, gak bisa di zoom ya? Kayak gini berarti. Nah, ini dia tuh minta apa sih namanya, izin, permintaan Anda sedang diproses. Jadi minta izin per device, this device guys. Device ini kalau di Flutter-nya dia kayak minta gini, client information. Ini gua kalau di Flutter ya, ini gimana sih, bener kan kayak gini ya. Oke, sip. Nah, ini kalau di Flutter ya, ini biar kalian tahu aja gitu loh. Ini kalau di iOS, karena ini Android jadi Android. Nah, nanti dia dapat nih device ID-nya apa, ya kan?
ID lu apa nih, device ID lu yang pakai ini sekarang nih, handphone apa yang lu pakai, ID-nya bisa dapet gitu dari client information doang gitu ya kan. Terus device name-nya apa, Nexus misalnya, atau Xiaomi atau Samsung gitu. OS Android-nya apa, Android. OS versionnya berapa, 8.0. Client information-nya apa ya kan, server versinya berapa, dapat semua ini sebenarnya ini yang sering gue lakuin juga sekarang gitu ya kan. Atau pakai web juga bisa nih, kalau lu ngeklik link itu di web nih bisa dapat juga nih lu gunain apa nih, Chrome, OS name-nya apa, lu pakai misalnya Windows di sini nih, lu pakai apa, Windows misalnya, device name-nya apa, kayak gitu. Device ID juga dapat, web client information ya. Nah ini bahaya nih, bukan bahaya sih, ini memang digunakan secara buat yang baik-baik. Mungkin banyak orang yang menggunakan informasi ini buat kejahatan yang seperti sekarang ini. Oke, kita lanjut. Jadi gitu ya, dia minta izin nih di device itu, dia dapetin device-nya nih. Oke, demo 1 on respond thread ID. Oke, seperti codingan biasa aja ya. Intinya codingan ini memerintahkan untuk mengizinkan, memberi izin, dia mendapatkan izin SMS lu gitu. Jadi bahaya nih. Nih, dia ngehit ke sini nih. randiramli.com. Ngehit itu ngambil data di randiramli.com. Ini nih penipunya, namanya adalah Randi Ramli. Entah ini nama aslinya, entah ini nama palsunya, entah ini memang bikin web biar asal-asalan aja. Text tuh bener guys, dia ngehit text ya, dia ngehit nih .php text sama dengan this device. Dia ngehit isi informasi lo dihit sama dia, lalu dikirim ke sini ke randi.com, dapat informasinya, udah gampang gitu. Oke, dari sini kejahatan mulai terjadi saat melakukan permission check ya. Ada potongan kode yang mengarahkan ke REST API tuh, bener mengarahkan ke randi.com. Jadi dia mengarahkan REST API ngehit ke randi.com ini dengan isi detail dari device tuh kan, benar detail dari device yang kita pakai. Jahat ya, jahat banget ini mas. Jadi dia ngehit nih di device kita nih yang gue bilang tadi nih, client information ini. Ini kalau di ini ya, kalau di Flutter ya sebenarnya juga sama semua gitu loh, mau di Flutter mau di mana aja bisa gitu loh, mau di React Native atau di gue kalau mobile sih baru pakai React Native sama ini aja sih, React Native dengan Flutter aja. Jadi intinya sama aja, dimanapun ada ya, untuk dependensi ini tuh ada gitu atau plugin ya. Oke, ada kelas yang cukup menarik, receive SMS, dengan ini seperti di bawah ini. Oh iya, ini receive SMS, jadi dia memang minta izin SMS kalian gitu loh. Jadi ini dia nih, kita lihat dia ngehit lagi tag, isinya message form-nya apa, respon bodinya dikirim juga pesan. Jadi ini bahaya nih. Jadi intinya dia ngambil izin, ngambil allow, biar lu klik allow, pasti disuruh allow nanti pas install paketnya gitu, install info paket tadi gitu ya kan. Oke, kita lihat lanjut lagi. Dan kejahatan terjadi pada di atas, sekali lagi kode di atas akan melakukan hit ke randi.com. Kali ini adalah saat handphone mendapatkan sebuah SMS. Aplikasi ini akan mengirimkan juga ke REST API di atas pada parameter. Bahaya nih. Jadi ini SMS, jadi dia bisa dapat apa isi SMS lu, ngerti nggak? Jadi misalnya dia tuh kayak ngeremot isi HP lu, akhirnya kan dapat SMS tuh ya kan, kode SMS-nya misalnya ya, itu bisa dilihat dari dia gitu. Tidak peduli aplikasinya otentik dengan yang beredar atau tidak, tapi aplikasi ini juga melakukan pencurian SMS para pengguna yang menginstal. Oke, kita lanjut aja, ini nggak terlalu dari poin-poin di atas lah kemungkinan yang dapat terjadi dari pengguna aplikasi di atas. Pesan moral yang dapat disampaikan di awal adalah jangan pernah install aplikasi selain dari Play Store. Oke. Langkah agak keras adalah install aplikasi umum saja. Di bagian berikut ini penulisan akan melakukan pembuktian sangat teknis. Persiapan VM device. Oke. Jadi di sini dia pakai emulator yang install aplikasinya, soalnya kalau pakai HP sendiri bahaya juga. Oke, intinya di sini dia melakukan install secara paksa, install aplikasinya. Oke, setelah diinstal, menjalankan aplikasinya. Aplikasi sukses diinstal tapi nggak ada gambarnya. Wok. Tapi itu tidak ada wow menarik.
Oh, ini yang di bukan ini, tapi dia nggak ditampilin di Android sini nih, di menu ini nggak ada. Bahaya kan? Kita install aplikasi tadi tapi nggak tampil di HP kita. Tapi nanti dia tampil di app info nih, lihat info paket. Oke, jadi kita nggak bisa buka aplikasi itu guys. Oke, tapi di sini dia mencoba buka aplikasi secara paksa. Oke, dengan cara paksa Chrome Run Detect ya, SMS test. Kalau kalian bingung nih, biasanya dia ada di sini nih. Gua nih, ini codingan gua sendiri ya. Oke, dia ada di app Gradle. SRC main Android main SMS. Android main SMS ini nih ada di sini nih. Ini permission internet, kamera, akses location, akses izin nih buat izin-izinnya ya guys. Pakai Android main SMS, tapi dia SMS doang gitu loh. Minta izin. Kalau di sini gue ada beberapa yang gue bikin SMS ke internet, tapi ini kebutuhan untuk pekerjaan, bukan buat penipuan gue. Oke, karena memang karena butuh kameranya, butuh audionya, butuh izin tuh ya, permissionnya ya guys. Di sini nih gue naruh Android main face XML nya, tapi ini kerjaan gue, bukan gue putipu. Oke, nah bener aja setelah diinstal secara paksa dia minta allow lihat foto paket. Ini kan ya, foto paket adalah nama aplikasinya, to send and view SMS message. Kalau di allow, ini bahaya nih, mengizinkan mengirim SMS dan melihat SMS kita. Oke, akhirnya sudah di allow, baru kebuka aplikasinya. Nggak ada yang aneh sih, aplikasinya kayak gini bentuknya ternyata. Wow, keren juga. Makanya 5 MB karena dia bikinnya lumayan rapih, serapih mungkin ya, semirip mungkin sama gue. Belum lihat JNT nya kayak gimana sih, tapi kayak wow, izin JNT nih ya kan. Oh, tinggal cuma masukin ini doang. Ini aplikasinya nggak guna, dia cuma perlu ininya doang. Lu ngeklik allow nya doang, udah habis lah, sudah sedot semua. Terlihat aman kan? Tapi tidak, harusnya di belakang layar akan ada list IPA. Tapi bagaimana bisa membuktikannya? Oke, jadi di sini dia membuktikan lagi ya. Dia coba ngehit. Oke, ini dia. Domain publiknya yang mengekor pada website jet.id. Lalu di mana letak pencurian datanya? Mari kita melihat bagaimana proses pengiriman data REST API milik web domain ini. Oke. Jadi dia ngecoba di sini ya. Endpointnya adalah ini, randy.com. Hide 1 teks. Tes ke hit. Udah ke hit, dapet nih. Ini dia nih. Ini usernya nih. Ya, ini tuh query-nya nih. Oke, ini dia. Oh, dirapihin nih, batas ID-nya adalah ini, Android-nya ini nih. Query-nya nih ya. Dengan device ID milik kita, isi data device ID menulis adalah bla. Saya tidak masalah melakukan expose data ini karena ini data dari VM saya. Kalau membuat aplikasi, tandai ini data diri saya. Lalu selanjutnya untuk melakukan trigger potongan kode di bawah ini. Oh, ini dia. Ini yang tadi ya guys. Oh, dia nge-trigger gitu kan. Dia ngirim SMS lalu masuk nih SMS-nya nih. Nge-hit pakai ADB emu SMS ya, cara paksa. Aplikasimu sudah tercrack. WK. Halo penipu aplikasi. Gokil sih dia sampai ngomong ke sejauh ini. Benar saja, saat ada SMS masuk, aplikasi akan langsung mengirim hit ke REST API seperti record yang saya dapatkan di itu. Langsung di hit tuh. Pesan halo penipu. Wow. Dia ngirim pesan hit pakai ADB terus dapet gitu loh. Isi responnya tuh dapet ini. Duh, ini benar-benar harus hati-hati banget sih ya. Oke, dicoba lagi sama dia. Halo penipu. Tapi ini nggak dia nggak ngirim pesan ke penipunya, ini cuma di lokalnya doang. Karena dia pakai emulator kan. Oke, lalu ada satu potongan lagi, kelas SMS. Oke. Sama ya, dia pakai ini nih. Ngehitnya ke sini mulu nih, ke randyramli.com ini nih. Oke lah ya, ini udah nggak ada masalah. Udah sih, kayaknya mungkin ini tinggal di kayaknya nyoba biasa. Oh, ini dia website. Gue kemarin juga sempat buka, bener sih dia tampilan website kayak gini ya. Oke, ini nggak perlu dibahas lah ya. Tapi sekarang udah kayak gini nih. Oke. Oh, ini dia nomor teleponnya. Nah,
kan ada nomor teleponnya di webnya itu ya, jadi kita ngecek pakai kayak aplikasi di Android itu ada tuh kayak ngecek nomor HP, kontak, nyimpen kontak nama dia apa aja gitu ya kan. Tuh Randy Tech Pack coy, Randy Tel, Randy Supir, Randy Official, Randy Tech, Randy Coding, Build, Joki, Tech, Gede. Nah dari ini kita lihat kalau nomor kontaknya banyak yang disimpan itu banyak tag-tagnya gitu, berarti dia memang kayak seorang IT gitu loh ya, mungkin kayak seorang programmer gitu ya kan. Penipu jangan jajan dia, jangan jajan dia. Randy Tech Host nih, dia nih nama-namanya, Randy Hosting Host. Berarti emang udah cukup lama dia menipu ya guys. Nama-nama dari nomor tersebut sangat otentik dengan identik dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi atau coding. Iya sih, memang nama-nama yang pernah disimpan ya. Oke, ini dia IG-nya dia, Randy in here. Cuman IG-nya kayaknya udah nggak ada sih, kemarin gue liat ya. Nih, IG-nya kayak gini. Full stack web developer, mobile developer. Umurnya itu masih bocil. Oke. Ini IG-nya ya guys. Kalian bisa nih telegramnya. Oke, udah habis sampai sini ya. Jadi kesimpulannya, tetap selalu hati-hati kalian, jangan langsung menginstal asal-asalan lagi aplikasi Android ya, karena aplikasi Android kita masih bisa install di luar gitu loh. Kalau iOS nggak bisa, kalau iPhone itu nggak bisa install dari luar. Bisa mungkin kalau nggak salah waktu itu bisa, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa harusnya. Nggak tahu juga sih, nggak terus sampai situ ya, karena gue nggak pakai iPhone. Oke. Jangan pernah ngizinin aplikasi dari luar selain Android, jadi install lah yang ada di dalam Play Store. Oke, gue mau ngasih lihat ya, nih ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, nih gue bisa ngehit di sini banyak tuh, banyak banget plugin-nya, atau iya plugin lah ya. Ada yang menggunakan abstrak, big data plot untuk menghit. Ini buat yang link ya, nih buat yang link nih, ngasih tahu aja. Jadi kalian kalau misalnya ngeklik link, cuma ngeklik link doang nih, kita bisa dapat data-data ini banyak banget ya. Bisa pakai DB IP, Geobytes, geopolic.id, geoplugin. Ini plugin-pluginnya banyak banget ya. Nah apa nih, hacker target gitu loh. Kita bisa ngedapetin data kita kalau ngeklik link doang. Gampang sekali bikinnya guys. Oke. Nih ya, banyak banget nih. Misalnya gue pakai yang paling atas aja dah ya. Ini banyak banget nih, sumpah banyak banget tuh plugin-pluginnya. Dia bisa pakai yang mana aja loh. Oke. Tapi jangan ditiru nih ya, jangan dicoba gitu loh. Dicoba untuk hal-hal yang tidak baik. Oke. Ini kita langsung hit aja. Kita jalankan code ini. Cuman berapa? 4 line kode doang bisa kita gunakan untuk kejahatan kode ini. Tapi jangan sampai dengan kejahatan loh ya. Oke, dia cuma ngehit kayak gini doang. Kita lihat, kita jalankan, and boom, dapat IP address kita apa. Sini gue pakai PC. Kita dapat kotanya Depok, ya kan. City kota Depoknya ini ada ID-nya juga. West Java, Jawa Barat. Region JB, ya kan. Terus region ID, postal code-nya ada. Nggak ada di sini, 0. Terus di sini country-nya Indonesia, ID dengan kode ID Indonesia kan ID ya, Asia ya kan. Latitude-nya, lokasi kita dapat latitude-latitude-nya ya. Time zone-nya juga dapat jam 9.46, sama sekarang jam 9.46 Asia Jakarta ya kan. Flag-nya juga nih, flag itu benderanya dapat nih. Currency-nya apa? IDR kita Indonesia. Otomatis dan lain sebagainya, lengkap ya. Ini informasinya. Oke. Mau coba yang lain lagi? Kalian bisa coba semuanya di sini. Banyak banget. Ini big data cloud. Tinggal klik aja nih, ini plugin-pluginnya banyak. Untuk rata-rata cuman kayak 4 baris doang, 4 line. Itu udah bisa ngejalanin perintah buat ngelihat lokasi kita. Kalau yang tadi ini bisa ngelihat informasi apa yang kita gunakan. Ada lagi beberapa plugin tapi gue nggak kasih tahu ya, jadi takutnya salah gunakan gitu. Oke. Sip.
Karena ini udah dibahas, jadi mungkin pembahasannya singkat, jadi kalian harus terus berhati-hati. Mau itu ada orang yang ngirim link kek, mau ada orang yang ngirim aplikasi kayak gitu lagi kek, lebih baik kalian hati-hati guys. Di sini sih dia ada bahas 3 part ya, cuman kayak yaudah kayaknya udah cukup sih segitu aja, intinya sama aja, dia cuma coba ngehit lagi ya kan, segala macam. Di sini aplikasinya tetap nggak ada gitu ya kan. Jadi jangan asal untuk menginstal sembarangan aplikasi lagi, karena itu yang gua tahu. Jadi dia kalau kita install aplikasi itu dia bisa nge-remote HP kita gitu. Bahaya itu, bahaya banget. Dia tahu isi data-data HP kita. Kayak tadi gue bilang di sini, nanti kita udah bisa ngeliat nih. Ini cara umumnya aja ya, client information. Dia udah tahu di device name-nya, device ID-nya, udah. Dan kalian tahu dia umur cuma baru 18 tahun. Penipunya ya. Jadi buat korban yang sudah terkena, mohon selanjutnya hati-hati lagi, lebih hati-hati lagi. Buat kalian yang mungkin belum kena, jangan sampai kena lah ya, amit-amit lah ya. Takutnya kalian lagi keadaan capek, akhirnya udah, oh ini kali gue udah ngirim paket ya, diinstal, aduh bahaya itu. Oke, jadi kalian lebih baik stop, jangan sampai kena tipu. Gue udah pernah kena tipu, jadinya gue juga cukup berhati-hati sekarang. Jadi hati-hati sekali lagi. Buat kalian yang mau bertanya mungkin atau masih kurang jelas juga, kalian bisa nanya-nanya ke gue. Gue belum dapat APK-nya, makanya gue belum bisa bongkar. Gue kemarin nyari-nyari APK-nya tuh, aplikasinya tuh yang info paket ini belum dapat. Jadi akhirnya karena udah ada yang dapat, ada yang ngebongkar juga, ya udah kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi. Pertama terima kasih buat yang sudah bongkar aplikasi ini, nggak tahu namanya, tapi sini kayak Nico Enggaliano namanya mungkin ya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah ngebongkar aplikasi ini. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.